Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Berikut saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat Google Form untuk soal ujian sekolah kita nanti agar kita memiliki format atau settingan yang sama. Baik, untuk pertama kita buka web browser kita, yaitu Google Form. Setelah itu kita masuk ke email kita masing-masing. Kemudian setelah itu kita klik bagian ini. Kemudian kita klik Drive. Kemudian setelah kita klik Drive, kita klik tanda plus ini, New. Kemudian kita klik More. Kemudian kita klik Google Form. Setelah itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuatkan judul dari Google Form kita. Misalkan ujian sekolah IPA. Kalau kita sudah mengubah di sini, langsung kita klik di sebelah sini agar otomatis berubah. Baik, untuk langkah berikutnya, langkah pertama adalah kita menyeting atau mengatur Google Form kita. Kita klik setting. Setelah itu kita lihat di sini ada beberapa pilihan, general, presentations, and quizzes. Nah, yang pertama kita lihat general terlebih dahulu. Kita centang collect email address. Ini tujuannya buat apa Bapak Ibu? Supaya nanti ketika anak-anak sudah selesai mengerjakan, kita bisa rilis nilai itu dan langsung ke email anak-anak masing-masing. Kemudian sign in, require sign in, limit to one response. Kita centang juga, tujuannya supaya anak-anak hanya dapat mengisi atau menjawab pertanyaan itu hanya dalam satu kali saja, supaya nanti kita tidak menerima dua respon dari satu anak. Kemudian setelah itu ini sudah selesai. Setelah itu kita klik presentation. Ini tidak perlu, ini tidak perlu. Yang kita isikan adalah confirmation message. Confirmation message itu adalah kalimat nanti setelah anak-anak submit, nanti akan muncul kalimat ini. Misalkan, terima kasih, Tuhan memberkati. Tidak perlu panjang-panjang Bapak Ibu. Kemudian setelah itu quiz. Kita klik quiz. Kemudian kita aktifkan make this quiz. Kemudian release a grade. Release a grade ini tidak perlu Bapak Ibu. Kita langsung ke letter after manual review. Jadi nanti akan kita rilis nilai itu setelah kita melakukan review. Barangkali kita ada kesalahan di dalam membuat kunci jawaban. Jadi kita bisa ubah. Kalau kita ubah kunci jawaban, otomatis poinnya pun akan berubah. Yang ini tidak perlu, correct answers tidak perlu, point values juga tidak perlu. Tujuannya buat apa? Ketika ada correct answers, berarti mereka bisa berkomunikasi satu yang lain bahwa nomor satu jawabannya ini. Kemudian kalau poinnya pun ditunjukkan, ketahuan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau yang benar pasti ada poinnya, kalau yang salah pasti tidak ada poinnya. Setelah itu selesai, kita save. Baik, kita kembali ke tampilan Bapak Ibu. Untuk tampilan, kita bisa ubah-ubah custom themes. Itu tampilan depannya kita bisa ubah warnanya, mau seperti ini, mau hijau, mau seperti ini juga boleh. Kemudian kita boleh mengubah fontnya. Ini memang hanya beberapa. Coba kita lihat yang playful. Ini seperti ini. Kemudian untuk tampilan, di sini sudah ada beberapa tema. Kita boleh milih mana saja temanya, atau boleh upload foto dari kita, tergantung kesenangan kita masing-masing. Misalkan saya klik yang ini, insert. Nah, maka tampilan akan muncul seperti ini di sini. Kemudian kita close. Setelah itu kita kembali ke yang utamanya. Nah, untuk yang ini, untuk tampilan depan, kita tambahkan gambar untuk
mempercantik tampilan gambar, yaitu berupa gambar yang berisi kalimat motivasi. Boleh gambar, boleh video, Bapak Ibu. Yang penting tidak terlalu menghabiskan waktu. Kita lihat, kalau ini saya ambil dari drive saya. Nah, ini dia. Saya ambil dari internet, Bapak Ibu. Saya download. Kemudian langkah berikutnya, setelah muncul, ini akan muncul di halaman pertama. Setelah itu kita tambahkan section atau bagian. Bagian pertama adalah identitas peserta didik. Identitas peserta didik, kita kasih deskripsinya boleh. Isilah identitas Anda dengan lengkap dan benar. Setelah itu kita tambahkan questionnya. Di sini nama lengkap. Setelah itu kan dia short answer, kita klik required, artinya wajib untuk diisi oleh anak-anak. Kuncinya tidak perlu Bapak Ibu kita isi. Setelah nama lengkap, kita tambahkan questionnya lagi, yaitu kelas. Kelas juga kita ganti short answer menjadi drop down. Drop down artinya Bapak Ibu, ketika dia mengklik kelas, maka akan ke bawah akan muncul kelasnya. Akan lebih cantik. 9A, 9B, 9C, 9D, dan 9E. Setelah itu selesai, kita duplikat Bapak Ibu. Duplikat, yaitu dengan nomor absen. Drop down juga Bapak Ibu, ini kita hapus. Nah, absen anak-anak itu kan ada 28. Kalau kita klik satu-satu mungkin akan sangat boring atau capek. Kita ambil dari Excel saja. Saya sudah siapkan di sini 1 sampai 28. Tinggal kita copy. Kita pastekan ke sini. Selesai Bapak Ibu. Nah, untuk melihat tampilannya kita preview dulu. Kita preview, nah akan seperti ini. Kita isi misalkan, kemudian identitas satu halaman, kemudian itu muncul seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu kita close, kembali ke soal tadi. Nah, setelah itu kita langsung ke soal. Setelah identitas, kita tambah lagi bagian berikutnya, section berikutnya, yaitu soal pilihan ganda. Kita berikan deskripsinya, pilihlah jawaban yang paling tepat. Setelah itu kita buatkan sectionnya berikutnya. Sekarang ke bagian section soal 1. Kita add question soal 1. Kita ambil dari file yang sudah kita kerjakan, yaitu soal US yang sudah kita siapkan. Copy, kemudian pastekan ke sini. Karena ada gambar, kita insert gambar. Gambarnya ada di flash disk saya di bank soal kelas 9 Pix US nomor 1. Oke. Nah, muncul begini. Bagaimana dengan opsinya Bapak Ibu? Opsinya kita ambil dari Word atau file yang sudah kita kerjakan. Nah, tadinya kan begini Bapak Ibu, ada ABC-nya. ABC-nya tidak perlu kita ikut copy. Kita kembalikan tanpa ABC. Kemudian kita pastekan ke sini. Setelah itu kita buatkan kunci jawabannya. Sini 2 misalkan, kemudian selesai. Sorry, kita kembali lagi. Kemudian kita kasih, kalau jumlah soalnya 50 berarti poinnya ada 2. Dan kemudian ini kita buat shuffle option order, artinya kuncinya akan teracak secara otomatis. Jadi antara peserta dengan peserta yang lain akan berbeda. Setelah itu kita lanjutkan dengan langkah yang sama, add section soal 2, add question. Setelah itu copy paste,
paste, kemudian insert picture number 2, and then copy option, copy, kemudian pastekan ke sini. Setelah itu kuncinya kita buat, poinnya kita buat 2, dan setelah itu optionnya kita shuffle. Demikian Bapak Ibu, seterusnya sampai dengan banyaknya soal yang kita buat. Setelah seluruh soal selesai kita buat berdasarkan jumlah yang sudah ditetapkan oleh sekolah, di paling akhir kita tambahkan satu section lagi yang berjudul konfirmasi. Konfirmasi ini isinya berupa pertanyaan yang menegaskan apakah anak-anak akan menyelesaikan soal atau tidak. Jadi pertanyaannya berisi apakah anak-anak yakin untuk mengakhiri ujian. Pertanyaannya, kemudian opsinya adalah ya. Kalau ini sudah, kemudian kita klik require. Kenapa require? Supaya ini wajib untuk dijawab anak-anak. Kalau memang belum yakin, maka mereka bisa back kembali ke soal berikutnya. Setelah itu nanti kita tidak perlu ada save-savean. Ini sudah otomatis di-save di Google Drive kita. Setelah selesai, jangan lupa Bapak Ibu, setelah selesai kita ambil linknya dengan cara klik send, kemudian klik bagian ini, kemudian diperpendek, kemudian kita copy. Ini nanti akan kita bagikan kepada anak-anak. Tetapi karena dia terlalu panjang, kenapa? Karena terlalu panjang, karena akan ada kemungkinan kesalahan untuk mengisi atau mengetik. Nah, kalau begitu, kita perpendek memakai namanya SID, shortener URL. Kita pakai, kita masuk, kalau pakai Google masing-masing, kita masuk Google masing-masing, kemudian kita pastekan atau pastekan di sini tadi yang kita sudah copy. Nah, kemudian bisa kita ganti Bapak Ibu supaya lebih mudah. Kita ganti dengan cukup klik ganti, kita ganti dengan misalkan science. Misalkan begitu Bapak Ibu, kemudian kita oke. Nah, karena berhasil, maka ini yang akan kita bagikan, link ini akan kita bagikan ke anak-anak kita. Kita kembali ke Google Form yang tadi, sudah selesai. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam membuat Google Form soal US kita. Terima kasih, selamat siang.